Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Gracia Simanulang dengan NIM 12S24027. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan UTS M01 Vintage Wallet Simulator. Pertama-tama, di sini saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Pada tugas kali ini, Anda diminta untuk mengembangkan sebuah simulator dompet digital atau digital wallet. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun serta melakukan berbagai jenis transaksi keuangan. Setiap akun memiliki nama pemilik, username, dan saldo. Akun dapat menerima berbagai jenis transaksi seperti deposit, withdraw, dan transfer. Setiap transaksi memiliki informasi transaction ID, waktu transaksi, dan deskripsi. Untuk mendukung pengembangan sistem yang lebih fleksibel, transaksi harus direpresentasikan menggunakan konsep pewarisan atau inheritance. Semua kelas model harus ditetapkan pada package vintage model. Driver class harus ditetapkan pada package vintage driver. Di sini terdapat 4 tugas. Untuk task yang pertama yaitu manage multiple account. Driver yang akan dikembangkan yaitu vintage driver. Driver yang pertama, format masuknya itu create account, masukkan nama dan username. Program membaca masukan hingga triple DS. Lalu ini nanti output yang akan dikeluarkan yaitu username, name, dan balance. Di sini adalah contoh inputannya dan ini nanti output yang akan dikeluarkan. Untuk tugas yang kedua yaitu support deposit dan withdraw. Di sini kita akan menambahkan kelas abstrak yaitu vintage model transaction. Properti yang akan dimasukkan seperti ID, username, amount, timestamp, dan description. Ada pun subclassnya yaitu deposit transaction dan withdraw transaction. Ini nanti akan kita masukkan pada file driver yang kedua. Dan untuk withdrawnya kita akan masukkan withdraw, username, amount, timestamp, dan description. Withdraw tidak boleh menyebabkan saldo negatif. Lalu ini nanti contoh inputannya dan ini nanti contoh output yang akan dihasilkan. Untuk tugas yang ketiga yaitu transfer between account. Untuk subclass barunya yang akan kita tambahkan yaitu transfer transaction. Format inputannya seperti ini, transfer, kita akan masukkan sender, receiver, amount, timestamp, dan description. Untuk aturannya sendiri ada 3 yaitu saldo pengirim tidak boleh negatif, karena di sini tadi juga sudah dikatakan bahwa withdrawnya tidak boleh menyebabkan saldo negatif. Untuk yang kedua yaitu saldo penerima menjadi bertambah, dan yang ketiga yaitu transaksi tercatat. Ini nanti akan kita letakkan pada driver yang ketiga. Ini contoh inputannya dan ini nanti output yang akan dihasilkan. Untuk yang terakhir yaitu tugas keempat tentang transaction history and acceptance. Di sini perintah tambahannya yaitu show akun username. Kita akan membuat format akun, username, dan balance. Format transaksinya yaitu transaction ID, type, amount, timestamp, dan description. Transaksi harus diurutkan berdasarkan timestamp ascending. Jika kita buat kelas negatif balance exception, maka akan dibangkitkan ketika withdraw atau transfer menyebabkan saldo negatif. Ini adalah contoh inputannya dan ini nanti hasil outputnya. Jadi pada program yang akan saya kerjakan ini menggunakan vintage wallet simulator. Program ini digunakan untuk mensimulasikan dompet digital di mana pengguna dapat membuat akun, melakukan deposit, withdraw, transfer, dan melihat riwayat transaksi.
Program ini terdiri dari 4 driver. Untuk driver yang pertama untuk membuat akun, driver kedua deposit dan withdraw, driver ketiga untuk transfer antar akun, dan yang terakhir driver keempat untuk transaksi dan exception. Di sini saya menggunakan array list untuk menyimpan akun dan transaksi, menggunakan konsep object oriented programming seperti inheritance pada kelas transaction dan subclass seperti deposit, withdraw, dan transfer. Program ini akan membacakan input dari user menggunakan scanner, kemudian memecah input menjadi split, lalu menjalankan perintah sesuai dengan komen yang diberikan seperti create akun, deposit, withdraw, dan transfer. Setiap transaksi disimpan dalam array list transaction sehingga dapat ditampilkan sebagai riwayat transaksi. Di sini saya akan menjelaskan code yang sudah saya kerjakan. Untuk yang pertama di sini yang pertama untuk yang saya jelaskan tentang driver 1. Di sini saya menggunakan package vintage driver itu untuk menentukan bahwa kelas ini berada di package vintage driver. Ini public class driver 1 di mana itu menjelaskan tentang deklarasi kelas utamanya bernama driver 1. Untuk public static void main string ini gunanya untuk sebagai metode utama program yang akan dijalankan. Untuk scanner masukan sama dengan new scanner, sistem scanner masukan sama dengan new scanner ini membuat objek scanner untuk membaca input dari user. Lalu array list akun ini digunakan untuk membuat array list yang menyimpan banyak objek akun. Lalu di sini while masukkan next berfungsi untuk perulangan untuk membaca input selama masih ada inputannya. Di sini kita akan masukkan string input sama dengan masukkan next line. Itu digunakan sebagai membaca satu barisan input. Lalu di sini saya menggunakan if input equals an object triple dash break. Seperti yang di soal tadi dikatakan dia akan menggunakan triple dash untuk menghentikan program dalam membaca inputannya. Lalu di sini akan memecahkan masukan menjadi 3 segmen. Untuk string input segment sama dengan input split ini digunakan untuk memecahkan input-inputnya berdasarkan karakternya menjadi 3, yaitu string comment, string owner, dan string account name. String comment sama dengan input segment itu digunakan untuk mengambil inputan dari comment. String owner sama dengan input segment digunakan untuk mengambil inputan dari yang pertama mengambil inputan comment, yang kedua mengambil inputan owner, dan yang ketiga string account name sama dengan input segment itu digunakan untuk mengambil inputan account name atau username-nya. Lalu di sini if comment equals an object create account-nya digunakan untuk memeriksa apakah perintah adalah create account. Lalu di sini kita akan membuat objek account-nya, yaitu account sama dengan name account, owner, dan account name.
itu membuat objek akun. Lalu kita akan menambahkan akun dalam array list akunnya, yaitu account.add account, system out print ln account get account name plus pipe plus account get owner plus pipe account. Itu digunakan untuk menampilkan data akun dengan format username, owner, dan balance-nya. Lalu ini masukkan close, digunakan untuk menutup scanner. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang driver yang kedua. Seperti yang pada driver yang pertama tadi, PageCatch Vintage driver ini digunakan untuk menentukan vintage-nya. Public class driver 2 dideklarasikan untuk class driver yang kedua. Lalu di sini ini sesuai dengan tadi driver yang pertama. Kita akan menyalin code yang driver yang pertama tadi. Penjelasannya juga sama, public static void main string ini untuk membacakan scanner, masukkan sama dengan scanner sistem ini untuk membacakan inputannya. Lalu array list-nya untuk menyimpan akun, while-nya untuk membacakan loopingan. Lalu string inputannya akan mengambil satu baris inputan. Lalu if input equivalence object triple days ini untuk stop jika dia sudah dimasukkan triple days. Lalu di sini string input AR sama dengan input split regauge ini digunakan untuk memecahkan inputan. Lalu string comment sama dengan input array-nya untuk mengambil perintah. Baru di sini if comment equivalent object sama dengan create akun. Di sini kita akan memasukkan akunnya. Yang di sini yaitu string ownernya sama dengan input array yang pertama, string account name-nya input array yang kedua, dan account sama dengan account owner, account name, account add account, system output print account get name tambah pipe account get owner ditambah pipe account get balance. Di sini yaitu yang pertama kan jika perintah create account maka diambil datanya, lalu membuat objek account. Lalu untuk else if comment equals object fin account, di sini kita akan jika perintah fin akun maka username maka diambil username yang akan dicari. Sini string account name sama dengan input array, string search key. Di sini account name-nya akan dicari, search key sama dengan account name itu lowercase. Lalu for account sama dengan account, if account get account name itu lowercase equivalent search key, system out print account get name ditambah dengan pipe account get owner ditambah dengan pipe account get balance. Di sini digunakan sebagai
String search key ini akan digunakan untuk ubah ke huruf kecilnya. Lalu di sini kita akan menggunakan loopingan untuk semua akun. Lalu kita akan mencocokkan username-nya dan username yang dicari akan ditampilkan dan scanner akan ditutup. Lalu untuk yang ketiga ini yaitu page cache vintage driver, import Java until ArrayList, import Java until scanner, itu digunakan untuk import library ArrayList dan scanner. Untuk import vintage model account dan import vintage model transaction digunakan untuk import class account dan transaction. Di sini kita akan public class-nya diletakkan pada kelas yang driver yang ketiga. Untuk ArrayList account dengan akun ini new ArrayList transaction sama dengan new ArrayList digunakan untuk menyimpan akun dan data transaksi. Ini while masukkan hashnya digunakan untuk loopingan dari inputannya. Di sini kita akan mengambil inputannya yaitu string input sama dengan masukkan next line. Lalu if input equals an object triple dash break, jika dimasukkan triple dash maka programnya akan berhenti. Dan di sini string input array sama dengan input string comment sama dengan input array dengan size-nya 0. Di sini digunakan untuk create account saat diambil owner, mengambil username, membuat akun dan simpan lalu print. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang else if command equals create transfer. Di sini yaitu untuk melakukan create transfernya. Yang pertama di sini string account name sama dengan input array, double amount sama dengan double parse double, lalu string timestamp sama dengan input array, lalu string description sama dengan input array, string search key sama dengan akun name. Di sini digunakan sebagai mengambilkan data transferannya. Lalu ini string search key ini digunakan untuk pencarian akunnya. Lalu for account ini digunakan sebagai loopingannya. If account get account name lowercase equal search key account add balance, itu digunakan untuk mengecek akunnya. Lalu di sini saya juga di transfer sama dengan new transfer, username, receiver, amount, timestamp, dan description ini digunakan sebagai membuat objek transfernya. Lalu ini digunakan untuk memanggil konstruktor parentnya, yaitu ID, username, amount, timestamp, description. Lalu ini transfer ini digunakan untuk menambahkan objek sebuah objek pada objek transfernya. Lalu di sini break atau keluar dari loopingan, dan ini akan menutup scannernya.
Lalu untuk code yang terakhir di driver 4 yaitu release akun sama dengan new release, lalu release transactionnya sama dengan new release, digunakan untuk menyimpan akun dan transaksi. Lalu di sini while masukkan next itu sebagai loopingannya, string inputan masuk line ini, if ini sebagai loopingannya, dan ini sebagai parsingnya. Ini sama seperti code pada driver yang ketiga. Di sini yang akan saya jelaskan pada create transaksinya saja. Di else if comment equals an object create transaksi digunakan untuk mengambil data transaksi. Itu kita akan masukkan string akun name, double amount, string posted at, dan string not, string search key. Di sini nanti akan melakukan pencariannya. Lalu if akun get akun name lowercase equivalent search key itu digunakan sebagai loopingan akunnya, dan ini transaction sama dengan transaction akun name amount posted at not itu digunakan untuk menambahkan saldo. Lalu ini dibuat untuk membuat objek transaction yang baru jika ada yang ingin ditambahkan. Lalu ini loopingannya akan berhenti atau break. Lalu ini menutup scanner. Jadi secara keseluruhan kesimpulan code-nya yaitu program membaca input dari user, memecah input menggunakan split, mengecek comment, melakukan aksi sesuai dengan comment dengan meng-create akun, print akun, create transfer, dan create transaction seperti pada driver 1, 2, 3, dan 4. Lalu menyimpan data menggunakan release, menggunakan objek akun dan transaction. Lalu code yang saya telah kerjakan selama UTS praktikum untuk driver 1, 2, 3, dan 4 tidak ada yang benar atau error. Waktu saya sudah mencoba menjalankan pada terminalnya, masih banyak yang error, dan saya sudah mencoba untuk memperbaikinya, tetapi masih tetap salah, dan karena waktunya pun sudah habis, saya langsung submit. Dan ini saya sudah mengsubmitnya ke GitHub, dan hasilnya yaitu masih salah karena saya pun sudah tahu pada codingan saya masih error. Jadi terutama pada driver yang ketiga, di sini
saya memang salah karena pada command equals create transfer ini harusnya tidak menggunakan string account name sama dengan input array, double amount sama dengan double percent double, sedangkan time step tidak menggunakan sama dengan input array, string description sama dengan input array. Di situ saya sudah salah memasukkan code. Jadi di sini saya di sini sintaksnya masih error untuk driver yang keempat, belum lengkap pada bagian exception dan historinya. Lalu untuk driver yang kedua juga belum sesuai dengan apa yang diminta pada soal, dan driver yang pertama juga codingannya masih error. Bagian terakhir yang gunanya itu mencetak semua akun beserta saldonya selalu aktif setelah semua transaksi diproses. Pada driver yang kedua ini pada soal tidak ada fin account, tapi saya mau masukkan fin accountnya. Lalu itu artinya driver 2 belum mengimplementasikan deposit dan withdraw sesuai dengan soal. Lalu untuk driver yang ketiga semuanya itu harusnya udah diwarisi dari parent. Jadi mereka hanya perlu menampilkan atau mengimplementasikan method get type. Untuk driver yang ketiga, di sini sesuai tadi yang saya jelaskan, pada code yang ini saya salah. Masalahnya itu akun name amount itu bukan sintaks dari Java. Baru username dan receiver itu tidak dideklarasikan, transfer kelasnya belum jelas. Baru data transfernya update tidak bisa menambahkan dirinya sendiri. Lalu untuk driver yang keempat di sini yaitu di driver nomor 4 saya belum ada show akunnya, belum ada sorting time step, belum ada juga negative balance exception-nya. Itu yang menyebabkan programnya belum lengkap dan tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diminta pada soal. Jadi mohon maaf Pak jika codingannya tidak sesuai atau belum menghasilkan output yang sesuai yang diminta pada soal. Di sini kesulitan yang saya hadapi yaitu mungkin karena memang kurangnya pembelajar, ya masih kurangnya belajar saya dalam mengerjakan program ini. Lalu di sini juga saya lebih banyak menggunakan dari source lokal. Sini saya memang mengaku salah. Saya belum terlalu mengerti dan masih banyak kesalahan yang saya lakukan. Jadi kedepannya saya akan lebih banyak berlatih lagi dan belajar lagi dan mempelajari kesalahan yang sudah saya lakukan. Jadi demikian video presentasi yang saya
Demikian video presentasi saya mengerjakan praktikum UTS ini. Mohon maaf sekali Pak, dan terima kasih.